Selamat pagi, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang mengikuti ibadah GBS Firdaus Cimindi Permata digabung secara online. Kami ucapkan selamat bergabung, beritahu kepada teman dan keluarga mungkin ibadah ini akan sangat berguna dan menolong mereka dalam berbagai-bagai persoalan hidup, karena firman Tuhan mengatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah berguna dalam segala hal. Memberi kekuatan, kesembuhan, membuka jalan, memberikan kemenangan, dan masih banyak janji yang mulia yang Tuhan berikan dalam ibadah. Mari kita akan mulai, kita angkat sebuah lagu, Amat Besar Anugerah-Mu. Besar anugerahnya yang telah ku terima. Dulu aku buta dan tersesatlah, kini dibimbingnya. Amat besar anugerahnya yang telah ku terima. Tersesatlah, kini dibimbingnya. Kini dibimbingnya. Kita berdoa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus, Kepala Gereja, Juru Selamat, mempelai pria sorga kami, tabib yang ajaib, raja di atas segala raja. Biarlah Tuhan memimpin oleh roh-Nya yang kudus setiap hamba-hamba-Mu, imam-imam, pelayan Tuhan yang ambil bagian. Tuhan berkati, urapi dengan roh-Mu yang kudus juga jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara online, baik langsung dan tunda. Jangkau mereka, urapi mereka Tuhan, berkati mereka dimanapun mereka berada. Kami serahkan semua acara ini dalam tangan Tuhan Yesus. Kuasa kegelapan, roh jahat yang mengganggu ibadah ini kami usir, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menguduskan dan memberi kepada kami kemenangan dan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian, bebanku terlepas. Ya. Bebanku terlepas. Bebanku terlepas, bebanku terlepas. Di bawah kaki Yesus jiwaku disembuhkan, bebanku terlepas, bebanku terlepas, bebanku terlepas. Di bawah kaki Yesus jiwaku disembuhkan, bebanku terlepas. Sekali lagi. Bebanku terlepas, bebanku terlepas. Di
bawah kaki Yesus, jiwaku disembuhkan, bebanku terlepas. Ya. Sesuai dengan firman Allah, Yesus berkata, mari padaku semua orang yang letih lesu dan berpikulan berat, aku akan memberi sentosa kepadamu. Kita bawa pada Tuhan, jangan tanggung sendiri beban. Yesus siap menolong saudara, memikul beban saudara, supaya saudara merasakan kelegaan, sentosa dari Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian kita, Dia tak pernah gagal. Ya, Allah tidak pernah gagal menolong kita. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dari awal kembali. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Amin. Allah tidak pernah gagal. Ya, kita sering gagal karena kita mengandalkan kekuatan kita. Tapi kalau kita berserah mengandalkan Tuhan, Dia akan ubah kegagalan kita dengan kemenangan. Kita nyanyikan nyanyian untuk firman Tuhan. Dengan sayap. Berkatakah besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
kita akan berdoa. Kita tundukkan kepala. Tibalah waktunya Tuhan bagi kami berdiam diri seperti Maria dekat kaki Tuhan, untuk mendengar firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang memberikan kepada kami pertolongan, kesembuhan, penghiburan, jalan-jalan yang terbuka bagi kami Tuhan. Di tengah pandemi ini Tuhan tetap mengasihi kami. Tuhan mau menyatakan mujizatnya pada setiap orang, baik ibu-ibu yang sedang mengandung, bayi-bayi kecil, anak-anak, remaja muda, sampai ibu bapak lansia, semua mereka adalah milik kesayangan-Mu. Berilah kepada mereka kemenangan dan pertolongan, dan kami yakin Tuhan ada di pihak kami, bersama dengan kami, bersama dengan Tuhan kami berhasil, bersama dengan Tuhan kami bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, kita tiba waktunya untuk mendengarkan dulu firman Tuhan. Masih lanjutan mengenai seorang Samaria yang murah hati, yang baik hati, ya. Minggu lalu kita sudah dengar pendahuluannya, kita lanjutkan sekarang dan kita baca dari Lukas pasal 10 ayat 30 mulai sampai 37. Ya. Lukas pasal yang ke-10 ayat 30 mulai sampai 37. Ya. Saya baca bagi kita. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Terjemahan lain disebut pingsan, ya. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Dalam arti imam ini tidak peduli pada orang yang jatuh ke tangan penyamun. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lewi juga adalah pelayan Tuhan, tidak peduli pada orang yang jatuh ke tangan penyamun ini. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Sedang dalam perjalanan bukan kebetulan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Orang yang jatuh ke tangan penyamun tadi, ya, dibalut dengan luka-luka. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Terus jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ya, jadi itulah firman Tuhan yang akan kita dengarkan, kisah seorang yang jatuh ke tangan penyamun.
Ya, di mana dia tadinya tinggal di Yerusalem, kota damai, ya, kota damai sejahtera. Lalu di bawah sana, ya, Jericho itu di bawah Yerusalem, dia turun ke bawah ke Jericho. Jericho itu memang elok, indah. Ya. Jadi Jericho itu sebuah kota yang indah. Ya. Ada pernah mengatakan, lihatlah betapa indahnya letak kota ini. Letaknya pun strategis, kota itu indah. Ya. Jadi dia tariknya, membuat orang ini meninggalkan Yerusalem ke Jericho. Jericho itu gambaran dunia, ya. Dunia ini memang elok, indah, bagus, ya. Nah, indah sekali. Ya, kalau saudara pergi ke daerah-daerah tertentu, tempat-tempat ya wisata juga indah, ya. Nah, itu memang ciptaan Tuhan. Tapi saudaraku, orang ini tinggalkan Yerusalem, turun ke Jericho. Ini namanya kemelorotan, kemerosotan rohani. Ya, dari kota damai turun ke Jericho karena perkara-perkara dunia. Sering kita mengorbankan yang rohani hanya untuk perkara yang dunia, yang sementara. Ya, kemudian hasilnya adalah jatuh ke tangan penyamuk. Kalau sekarang itu penyamuk juga berarti setan, iblis. Ya, penyamun, roh-roh jahat itu, roh jahat dalam Efesus dia disebut roh-roh jahat. Efesus 2 ayat 1, ya, roh-roh jahat. Nah, jadi ini kalau kita turun rohani kita sudah siap iblis, roh-roh jahat mengintai, menghancurkan rohani kita. Ya, jadi jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan kota damai. Ya, jangan tinggalkan ibadah. Di situ ada bait Allah, ya, ada bait Allah yang pernah dibangun oleh Salomo. Ya, Daud juga pernah ya membuat kemah di sana. Ya, kemudian tempat kediaman Allah di mana ada di situ hadirat Tuhan pada tabut perjanjiannya. Di tabut perjanjian itu Allah hadir di ruang Maha Kudus, menyatakan kemuliaannya, ya, di dalam bait Allah. Jadi orang ini tinggalkan Yerusalem, turun ke Jericho, akhirnya dia disambut dan babak belur setengah mati. Setengah mati. Ya, ini disebut mati, ya, hidup, ya. Disebut hidup, ya, mati, ya. Setengah mati. Ya. Ini kondisi keadaan orang ini. Ya. Semua serba setengah. Setengah hidup, setengah mati. Ada dalam Alkitab seorang yang mati tangan sebelah. Ya, mati tangan sebelah itu berarti badannya setengah mati. Ya, setengah mati. Berarti dia setengah hidup, setengah mati. Ya, banyak kehidupan manusia seperti ini. Di antara hidup dan mati. Ya, disebut mati, ya, iya, rasanya seperti mati. Hidup, ya hidup, tapi setengah hidup, setengah mati. Antara hidup dan mati. Sangat menjadikan. Tuhan tidak mau kita di antara hidup dan mati. Ya, malah dalam kitab Wahyu dikatakan engkau disebut hidup padahal engkau sudah mati. Ya. Jadi banyak rohani anak-anak Tuhan, mungkin juga ya di antara pendengar ada yang rohaninya sudah mati, bahkan mungkin ekonominya sudah mati, ya, imannya sudah mati, seperti masa depan itu sudah mati. Tapi Tuhan berkata, bangunlah hai yang tertidur, bangkitlah dari antara orang mati. Bangun yang tertidur, rohani yang tertidur, rohani yang mati, bangkit dari antara orang mati. Maka Kristus akan bercahaya atasmu. Dia akan menerangi hidupmu, masa depanmu kembali menjadi cerah gilang gemilang.
Ya, jadi firman ini membangunkan yang tertidur, membangkitkan yang mati. Ya, dalam Alkitab ada beberapa yang dibangkitkan oleh Tuhan dari antara orang mati. Ya, salah satu anak Jairus di rumah, masih di rumah. Kedua adalah orang muda, anak Jairus 12 tahun, kemudian anak muda sedang diusung dari Nain menuju kuburan, di tengah jalan. Satu lagi adalah sudah di dalam kuburan, yaitulah Lazarus. Satu di rumah anak Jairus, satu lagi di tengah jalan orang Nain, ya, sudah keluar dari pintu gerbang mau menuju kuburan. Ya, Yesus berjumpa dengan rombongan ini. Dihentikannya usungan itu. Dia berkata, anak muda, bangkitlah. Bangkitlah. Orang muda ini bangkit kembali, memiliki masa depannya yang gilang gemilang. Puji Tuhan. Ya. Lalu kepada yang anak Jairus, dia berkata, ya, talitakum, bangkitlah. Anak Jairus perempuan ini bangkit. Umur 12 tahun, remaja. Ya, 12 tahun itu remaja. Ya, jadi remaja sudah mati rohaninya. Ya, mati rohaninya. Tapi Tuhan bangkitkan kembali. Dia bangkit kembali. Dia miliki kembali masa depannya yang baik. Baru kemudian yang ketiga adalah Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur, sudah berbau busuk. Sudah berbau busuk. Ya. Saudaranya berkata, ya Tuhan, sudah 4 hari sudah berbau busuk. Tapi Tuhan berkata, kan sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan dalam 2 Korintus 3 ayat 10, ya, itu dikatakan mengatasi segala sesuatu. Coba ya, 2 Korintus 3 ayat 10, mengatasi segala sesuatu. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya. Ya, ini kita baca dulu ya. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Maksudnya itu begini, waktu Musa menerima kemah suci tabernakel, setelah dia puasa 40 hari 40 malam, ya, malah 2 kali dia puasa itu 40 hari 40 malam. Ya. Muka Musa itu bercahaya. Orang Israel tidak kuat memandang kemuliaan Musa. Malah Musa menutupi mukanya. Ini kemuliaan perjanjian lama. Ya. Tapi kemuliaan perjanjian baru melebihi kemuliaan perjanjian lama. Kemuliaan perjanjian baru itu melebihi dan bisa mengatasi segala sesuatu. Amin. Nah, ketika kita beribadah, kemuliaan Allah turun. Roh kemuliaan turun. Sekarang ada kemuliaan Allah di antara kita. Untuk apa kemuliaan Allah itu? Untuk mengatasi segala sesuatu. Apa itu kemuliaan Allah? Itu disebut roh kemuliaan. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh kemuliaan yang bisa mengatasi segala sesuatu. Pada hari Pentakosta, 120 murid di loteng Yerusalem, ya, mereka melihat lidah-lidah api terang, ya, hingga pada mereka, sehingga mereka penuh Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa yang baru bagi mereka, seperti Roh itu mengatakan. Ada bahasa Partia, ya, Pontus, ya, ada banyak bahasa mereka pakai di situ. Bahasa yang dipakai oleh 120 murid ini di loteng Yerusalem. Ya, pada waktu itu
pada hari Pentakosta itu orang-orang Yahudi Israel dari berbagai negara di dunia ini waktu itu pulang merayakan hari Pentakosta di Yerusalem. Dan mereka mendengar murid-murid ini, rasul-rasul ini berbahasa yang mereka pakai di perantauan. Mereka heran. Ya, bisa berbahasa seperti mereka pakai di perantauan. Padahal mereka ini bukan orang-orang Partia, ya, bukan orang Pontus, ya, tapi mereka mendengar ini. Ini saudaraku, apa itu? Kemuliaan Allah turun. Ya, kemuliaan Allah turun. Mulai sejak saat itulah murid-murid itu bisa menggemparkan Yerusalem, ya, bisa menggoncangkan dunia. Bahkan sampai sekarang Injil telah sampai ke kita ini. Ya, kabar baik sampai kepada kita sesuai dengan perintah Tuhan. Kabarkanlah Injil ke segala makhluk. Setiap orang yang percaya dan dibaptis akan selamat. Ya, jadi kita ini percaya, dibaptis, selamat. Ya, dalam diri saudara yang percaya, yang dibaptis sudah selamat. Ya, kalau bayi-bayi itu seperti Tuhan Yesus, ya, waktu kecil dia diserahkan, itu sudah menjadi milik Tuhan. Ya, umur 30 tahun dia dibaptis di Sungai Yordan. Ya, puji Tuhan. Jadi kita ini sedang berhari Minggu, ya, hari Minggu, di mana kita menikmati kemurahan Tuhan, ya, menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, yaitu seorang Samaria yang murah hati, ya, dan dia adalah Allah yang penuh kasih. Dalam suratan Rasul Yohanes, dia berkata Allah itu kasih. Allah adalah kasih. Kalau saudara tahu apa itu Allah? Allah itu kasih. Ya, Allah adalah kasih. Jadi Tuhan kita itu wujud dalam bentuk kasih. Makanya dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah memberikan anaknya yang tunggal itu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dia mengutus anaknya bukan untuk menghukum dunia, tapi untuk menyelamatkan oleh dia. Ya, jadi Yesus itu untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita. Terutama di tengah pandemi ini, kita merasa betapa sulitnya dalam segala, termasuk ibadah. Ya, kita sekarang kalau dulu kita bisa beribadah tatap muka, ya, bisa bersalaman, bisa bersentuhan. Masa pandemi ini tidak bisa kita lakukan itu. Ya, dikhawatirkan terjadi penularan. Nah, jadi kita ini sekarang beribadah secara online, ya, secara online. Jadi Allah itu kasih, ya, Allah itu kasih. Jadi Dia telah berkorban bagi kita. Dia korbankan anaknya di atas kayu salib 2000 tahun silam. Ya, kira-kira 2000 tahun silam Yesus mati. Untuk apa? Menggantikan kita. Ya, menggantikan kita. Yang harusnya kita yang mati karena dosa kita, tapi Dia rela mati ganti kita. Ya, Dia rela mati ganti kita. Inilah namanya kemurahan, kebaikan hati. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, tapi Dia mengorbankan dirinya. Ya, mengorbankan dirinya. Jadi semua diberikan kepada kita. Tidak ada yang tidak diberikan kepada kita. Ya, ada nyanyian teringat saya sebentar. Dia beri semuanya, anaknya tercinta. Dia berikan bagimu.
Dia berikan anaknya tercinta. Dia berikan bagi. Ya, ini Yesus yang lemah lembut dan ramah. Ya, jadi kita menerima artinya percaya. Apa artinya menerima? Percaya. Jadi kalau kita percaya pada Yesus, menerima Yesus, itu berarti kita mendapatkan kehidupan. Ya, kita mendapatkan kehidupan, yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Coba bayangkan Tuhan berikan kita hidup yang kekal. Ya, di dunia umur manusia sudah dipatok, sudah dibatas 70 tahun jatahnya. Kalau lebih daripada itu sudah dalam kesulitan, kesusahan. Susah makan, susah melihat, ya. Apalagi untuk bekerja sudah susah, melamar pekerjaan orang sudah susah, ya. Nah, dalam kesulitan, ya. Tetapi saudaraku, Tuhan bisa membaharui kekuatan kita, ya. Dibaharui semangat kita, roh kita terus menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Boleh tubuh lemah, tapi kita harus menyala-nyala, berkobar-kobar melayani Tuhan. Amin. Harus berkobar-kobar, menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Layani Tuhan. Ya, jangan makin tua makin kendor, makin malas. Ya, ya. Mungkin jadi ada alasan, nggak usah lagi saya berdoa lagi lah, beribadah. Tuhan tahu saya sekarang di tengah pandemi, udahlah saya tertidur. Jangan. Alkitab mengatakan, bangunlah yang tertidur, bangkit dari antara orang mati. Maka Kristus akan bercahaya menerangi masa depan. Ya, Dia terangi hidup kita sampai ke lubuk hati kita terang. Jadi tidak ada kegelapan lagi. Ya, tidak ada kegelapan. Jadi Tuhan itu sangat baik, ya. Nah, bagi kita. Jadi rohani jangan sampai jatuh. Jangan rohani turun, ya. Jangan rohani kita sampai turun. Tapi kalau sekarang sudah turun atau masih di bawah, menaiklah saudara. Ya, naiklah, menaik. Ya, sampai ke Bukit Sion. Ya, ke Gunung Allah. Sampai ke Gunung Sion. Ada nyanyian mengatakan, ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Itu ku jalan ke Sion. Perjalanan kita menuju kota Yerusalem. Bukan Yerusalem yang sekarang, ya. Yerusalem surgawi, ya. Yerusalem yang rohani, ya. Jadi jangan sampai turun. Ya, akhirnya dia dirampok, dipukul habis-habisan. Ya. Ada lagi orang yang mendengar firman Tuhan ngantuk dia, ngantuk dengan firman Tuhan. Ya. Dan waktu dengar firman Tuhan dia berada di jendela. Ya, kebetulan di tingkat 3. Ruangan lantai 3. Saat Paulus khotbah sampai larut malam. Nah, ibadah malam sampai larut malam. Jam berapa itu larut malam? Ya, jam 12 ya. Wah, larut malam. Wah, KKR. Mungkin mulai apakah mulai dari jam 6, jam 7 ya. Wah, KKR. Ya, Paulus lama khotbah. Ya. Tapi ada seorang muda namanya Etikus. Dia mendengar firman Tuhan di jendela. Setengah badannya di dalam, setengah keluar. Badannya di jendela. Dengar firman Tuhan. Mungkin karena ruangannya mungkin sudah penuh, ya. Tapi jangan sampai ngantuk dia. Dia ngantuk dan pulas rupanya tidurnya. Waktu dia tertidur, jatuhlah dia dari tingkat 3. Ya. Jatuh dari tingkat 3, akhirnya orang dari tingkat 3. Wah, itu
Kebetulan di tingkat 3 ini ya. Ya di tingkat 2 di atas tingkat 3. Ya berapa meter itu ya? Minimal 10 meter jatuh dari tingkat 3 ya. Itu membuat anak muda ini mati. Mungkin berdarah-darah juga dia ya. Berdarah-darah dia. Ya. Nah, jadi tapi Paulus dia turun. Ya, Paulus ini sudah ada kuasa. Tuhan beri kuasa mengatasi segala sesuatu termasuk yang mati. Ya, Etikus ini sudah mati. Lalu Paulus itu merebahkan dirinya kepada orang muda ini. Ya, kemudian orang muda ini bangkit kembali. Etikus hidup kembali, bangkit kembali, hidup kembali. Ya, luar biasa. Ya, jadi kalau ada di antara kita sudah sempat ya rohaninya tertidur bahkan sampai mati, bangunlah dari yang tertidur, bangkit dari antara orang mati. Tadi ada 3 yang mati itu ya. 1 anak Jairus di rumah, kemudian anak muda di Nain, Lazarus di kuburan. Ya, tetapi semua bisa bangkit. Semua bisa bangkit, memiliki masa depan kembali. Mereka memiliki masa depan kembali, ya. Nah, jadi Tuhan bisa memulihkan masa depan saudara. Ya, bisa memulihkan masa depan kita supaya kita kembali menyala-nyala, ya, melayani Tuhan, berkobar-kobar, ya. Rekan hamba Tuhan, rekan pelayan Tuhan, ya. Mari jangan sampai kita ya letih lesu, akhirnya tidak berkobar-kobar, akhirnya pelita kita padam, rohani kita mati. Ya, anak-anak Tuhan, ayo semangat, bangkit kembali. Ya, bangun yang tertidur, bangkit dari antara orang mati. Ya, di Efesus pasal berapa itu? Pasal 6 kalau nggak salah ya. Coba. Ya, Efesus pasal yang ke-5 ayat 6 berapa itu? Ya, saya teringat itu ya. Efesus pasal yang ke-5 ayat 14 ya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tertidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atasmu. Sekali lagi, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tertidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atasmu. Ya, jadi bangun yang tertidur, bangkit dari antara orang mati. Ya, jangan tertidur. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ya, kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Ya, Dia akan datang pada bunyi sangkakala yang terakhir. Ya, pada bunyi sangkakala yang ke-7. Di situ orang-orang yang mati dalam Tuhan akan lebih dulu bangkit. Kita yang hidup akan diubah dalam sekejap mata. Demikian kita nanti menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, Dia akan datang sebagai raja, sebagai hakim, sebagai mempelai. Ya, Dia akan datang sebagai raja, sebagai hakim, sebagai mempelai. Di tengah malam akan terdengar suara mengatakan, songsonglah, mempelai datang. Kita menyongsong Dia. Ya, Dia akan datang. Ya, dan kita harus berkobar-kobar, menyala-nyala. Jangan sampai kita ini tertinggal. Ya, jangan sampai tertinggal. Jangan ada seorang yang tertinggal. Kalau tertinggal itu berarti nanti dia masuk dalam aniaya besar 3,5 tahun. Zaman Antikris 1260 hari. Ya, atau 3,5 tahun. Atau 42 bulan. Ya, itu penderitaan yang sangat berat. Ya, kalau orang mau selamat dia harus rela dipenggal. Ya, daripada kita masuk seperti itu, ada Tuhan buka jalan bagi kita. Ya, masuk dalam proyeknya Allah, masuk dalam kesucian, masuk dalam kesempurnaan,
masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Ya, masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Satu Tuhan, ya, satu roh, satu baptisan, satu iman. Ya, itu dalam Efesus pasal 4 ya. Satu. Ya, satu tubuh. Jadi kita ini walaupun berbeda-beda merek gereja, ya, kita ini satu. Ya, kita ini satu. Pada hakikatnya kita satu semua. Ya, merek gereja itu hanya persyaratan saja itu di pemerintah. Mungkin kalau di negara-negara Vietnam, RRC, ya orang Kristen mungkin bersatu, tidak dibutuhkan di sana. Karena di sana tidak ada departemen agama. Ya, tidak ada departemen agama. Di Indonesia ada departemen agama, dikelola oleh Kementerian Agama. Ya, nah itu kalau di Indonesia kita ada tata tertibnya. Ya, nah puji Tuhan. Jadi kita ini yang hidup di tengah-tengah akhir zaman, kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita ini diminta oleh Tuhan supaya kita berkobar-kobar, menyala-nyala, melayani Tuhan, dan kita belajar menjadi orang-orang Samaria yang murah hati. Ya, yang murah hati, suka membuka tangan. Ya, suka membuka tangan, mengulurkan tangan. Membagi-bagikan. Ya, lebih berkat memberi daripada menerima. Ya, lebih berkat memberi daripada menerima. Kata firman Tuhan. Lebih baik memberi daripada menerima. Ya, belajar memberi, menerima baik, tapi lebih baik memberi. Ya, nah, kita bisa menjadi saluran berkat seperti orang Samaria. Dia memberi. Yang murah hati. Nah, orang Samaria itu gambaran Tuhan Yesus. Ya, yang murah hati, yang memberikan seluruh hidupnya. Apa yang dia punya, dia beri. Hidupnya diberi, sorganya diberi, hidup kekal dia beri pada kita. Ya, orang Yahudi berkata pada Yesus, bukankah tepat kami katakan engkau ini orang Samaria? Yesus disebut orang Samaria. Dialah orang Samaria yang murah hati. Kalau engkau sedang jatuh karena engkau melorot, jatuh, ya, seperti sudah disamun karena meninggalkan ibadah, meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan, engkau seperti habis-habisan. Ya, saat ini orang Samaria, Tuhan Yesus datang menghampiri engkau. Ya, dia basuh bilur-bilur luka-lukanya dengan minyak dan anggur. Dia titipkan juga uang. Ini bayar. Berapa tadi dikasih? Dua apa? 2 dirham dinar. 2 dinar diberikan kepada pemilik penginapan itu. Ya, 2 dinar itu artinya adalah firman Tuhan, perjanjian lama, perjanjian baru. Firman ini adalah obat. Disampaikannya firmannya, disembuhkannya mereka. Firman itu adalah obat. Disampaikan firman Tuhan, asal percaya akan terjadi mujizat. Ya, dan ingatlah, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jangan lupakan, ya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan bagi Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, bagi Tuhan dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Ya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, mari kita angkat sebuah lagu. Di batas akhir kekuatanku. Tuhan mau menjamah kita di batas akhir kekuatan kita. Dia beri kita pada kita pertolongan, kemurahan, ya.
Dia beri kita kesembuhan. Puji Tuhan, ya. Serasa suram di sekitarku, seolah tak nampak langit yang biru. Ku bagai seorang yang sesat berjalan dalam malam tak berbintang, dan ku dihantar pada terang bakar, terang dalam pengajaran mempelai, dan dengan kasih aku dibentuknya menurut kehendaknya. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang menjamah hidupku. Terhapus sudah air mataku, betapa besar kasih-Mu, kasih mempelai raiku. Di batas akhir, di batas akhir kekuatanku, Kau datang menjamah hidupku. Amin. Terhapus sudah air mataku, betapa besar kasih-Mu, kasih mempelai raiku. Mari, dimanapun saudara berada, Tuhan mau meraih engkau, mengangkat engkau, menyembuhkan engkau, memberi engkau kemenangan, penghiburan, dan pemeliharaan. Dia Allah yang baik. Dia mengasihi engkau dengan tulus. Serahkan hidupmu pada Tuhan Yesus. Percayalah, Dia sanggup menolong engkau. Mari, bagi yang mau didoakan, angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dadamu. Saya akan berdoa buat saudara, kami akan berdoa buat saudara. Hamba berdoa buat anak-anakmu dimanapun mereka berada, mengikuti ibadah ini secara langsung dan tunda. Mohon belas kasih kemurahan-Mu, lawat mereka Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, bukakan pintu dan jalan bagi mereka. Berikan kemenangan yang gilang gemilang. Bahkan Engkau menghibur mereka Tuhan. Dan mereka yang tidak memiliki apa-apa lagi di dalam hidup mereka, di tangan mereka, Tuhan pelihara kami melebihi burung-burung di udara. Tuhan dandani kami lebih daripada bunga bakung di padang. Tuhan akan memelihara kami, menjaga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebagai warta jemaat bagi kita,
Hari Selasa ibadah doa secara online. Hari ibadah doa, hari Rabu pendalaman Alkitab kitab Wahyu secara online. Hari Sabtu ibadah remaja muda secara online. Kemudian jam 6 ya, hari Minggu kita kembali ibadah. Mungkin apakah sudah tatap muka atau masih online, nanti akan ada pengumuman ya. Lebih lanjut kepada kita, dan kita tetap doakan mereka yang sakit supaya Tuhan sembuhkan, dan kita doakan bangsa negara kita supaya tetap aman dan kondusif. Kita tutup dalam doa. Kami berdoa buat mereka yang sakit, baik Pak Napi Tupulu, Opu Kembar, Tuhan tolong, Mama Angel, juga Tuhan semua anak-anak-Mu yang membutuhkan uluran tangan, Bu Nana juga di Jakarta, Tuhan tolong jamah sembuhkan mereka, walaupun tidak hamba sebut namanya satu persatu, namun mereka mengikuti ibadah baik langsung dan tunda. Jamahlah mereka di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menyembuhkan, mengampuni, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Juga Jessica kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan dia Tuhan. Terima kasih Bapak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi orang yang percaya. Terima kasih bangsa negara kami, Bapak Presiden kami Joko Widodo, berkati dengan Pak Maruf Amin, seluruh kabinet, seluruh menteri, MPR, DPR, sampai DPRD tingkat 1, tingkat 2. Tuhan berkati seluruh gubernur, wali kota, seluruh anggota TNI Polri, berkati semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.